Gajah! Oh lupa kayaknya. Gajah yang pertama itu kuat, bijak, setia. Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gapcraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih. Enggak. Saya pikir kan saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong, yang di sini ntar jadi kancil. Partai yang gambarnya gajah, gajah yang artinya gak punya ijazah, sangat ironis ya. Jadi kita minta equality. Wow, ada anak gajah lagi ngamuk-ngamuk, takut. Yuk kabur aja dulu. Yes, sekarang ini lagi rame ya karena ada satu anak gajah yang berisik ya, yang ngamuk-ngamuk karena Pak Prabowo Subianto ini memberikan amnesti kepada Pak Hasto dan juga abolisi kepada Pak Tom Lembong. Karena gue ini tipikal orang yang selalu mencari data, mencari tahu kebenarannya, akhirnya gue mencari tahu siapa sih orang ini. Ternyata benar, dia ini adalah kader dari Partai Gajah. Dan gue sempat menonton satu video dia secara full. Ada beberapa poin yang mau gue bahas dari video dia itu ya. Pertama, di dalam videonya itu dia mengatakan banyak kepala relawan Jokowi yang diberikan kursi jabatan komisaris oleh Prabowo. Ternyata itu adalah sebagai bentuk pembungkaman agar manut aja kepada Prabowo atau pemerintah. DJ, di video tersebut lu juga mengatakan bahwa katanya partai lu gitu ya dan pendukungnya Jokowi ini kan sangat militan ya kepada sosok Jokowi dan Gibran. Nah, simple aja. Kalau emang Pak Prabowo memberikan kursi jabatan kepada kepala relawan, kepada orang-orang di partai lu, nah tinggal dicopot jabatan mereka, serahkan kembali kepada Pak Prabowo Subianto jabatan itu. Apa susahnya? Katanya militan, gue jadi nantangin lu, berani gak ya kader-kader di partai lu seperti Grace Natali yang menjabat sebagai staf khusus di presidenan, seperti Giring Niji yang menjabat sebagai wamen dan juga komisaris rangkap jabatan, seperti si Raja Juli Antoni yang menjadi menteri kehutanan, dan juga para kepala relawan lainnya, berani gak mencopot jabatan mereka dan menyerahkan kembali kepada Pak Prabowo Subianto? Buktikan kalau memang katanya partai lu, relawan-relawannya Jokowi Gibran ini sangat militan, serahkan, kembalikan jabatannya itu kepada Pak Prabowo. Simple, gue tantangin, berani gak mereka mengembalikan, mencopot jabatannya mereka? Hah? Nggak mungkin lah gitu lah. Justru dengan kalau kita ngelihat rekam jejak partai lu ini dulu bagaimana dan seperti apa menghujat, menghina Pak Prabowo, tapi karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan, akhirnya partai lu makan muntahannya sendiri dengan malah mendukung Pak Prabowo. Lu sadar gak? Partai lu aja pernah memberikan piagam penghargaan kebohongan terlebay kepada Pak Prabowo. Bagaimana partai lu dulu, orang-orang di partai lu menghina Pak Prabowo, tapi ternyata karena sebuah jabatan kekuasaan ya, mereka makan muntahannya sendiri. Jadi lo nggak usah ngomong kalau partai lo ya relawan-relawan Jokowi ini militan. Buktikan militansi mereka dengan mencopot jabatan yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto. Itu gue tantangin ya DJ, jadi jangan bacot doang militan-militan DJ. Lalu yang kedua, si DJ juga menuduh tidak disahkannya RUU perampasan aset sebagai bentuk pembungkaman agar para koruptor mendukung pemerintah atau Prabowo. DJ, kalau membahas RUU perampasan aset ya, gue mau tahu sih sejauh apa lu memperjuangkan RUU perampasan aset? Cuman modal bacot di medsos doang. Kalau lu boleh cek ya di berita-berita. Gue bersama teman-teman Suara Rakyat Indonesia dan beberapa organ pada tanggal 11 Mei 2023 adalah yang pertama kali turun aksi demo ke DPR RI menuntut agar RUU perampasan aset disahkan. Bahkan gue nggak segan-segan sebagai kader dari PDI Perjuangan mengkritisi Mbak Puan Maharani. Gue tetap membuktikan gue berani untuk mengkritisi jika itu adalah sesuatu yang benar. Sekarang gue tantangin lu, berani gak lu nantangin? Lu mengkritisi si Giring Niji yang rangkap jabatan, berani gak lu bersuara? Lu berani gak mengkritisi si Raja Juli yang gak becus jadi Menteri Kehutanan? Lu berani gak mengkritisi itu? Gue yakin lu gak akan berani DJ. Katanya lu ini pemberani, lu gak takut sama siapa-siapa. Buktiin, lu perintahin tuh ya si Giring Niji, Grace Natali, Raja Juli Antoni, copot jabatannya jika memang militansinya Jokowi Gibran. Paham lu DJ? Lalu si DJ juga ngomong tidak akan membela Prabowo dengan narasi-narasi rakyat yang ngomel-ngomel ataupun apapun itu. DJ, emang lu siapa?
sok-sokan jadi pahlawan kesiangan membela Prabowo. Lu tuh nothing DJ, nothing. Emang Pak Prabowo hanya dibela sama lu? Sampai lu ngomongnya seperti itu? Jumawa banget lu DJ. Dia kecewa karena Pak Prabowo mendukung koruptor. Jadi layak untuk dilengsarkan dengan memberikan amnesti kepada Pak Hasto dan abolisi kepada Pak Tom Lembong. Karena Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini adalah penjahat negara, koruptor, telah merugikan negara. DJ, kalau emang benar Pak Hasto dan Pak Tom Lembong ini penjahat negara, merugikan negara, ya, Pak Mahfud MD yang levelnya sangat jauh bagaikan langit dan bumi sama lu. Dia paham hukum, dia paham tatanan negara, dia paham ilmu agama, dia paham ilmu dunia, dia menguasai apapun. Aja mengatakan bahwa Tom Lembong dan Hasto tidak bersalah. Nah, lu yang gak paham hukum, bukan siapa-siapa, sok-sokan menjas, menghakimi Pak Tom Lembong dan Hasto ini penjahat negara. Ngaca woy, penjahat negara itu orang yang lu dukung mati-matian saat ini dengan merubah undang-undang hanya demi kepentingan anaknya. Itulah penjahat negara sesungguhnya. Paham lu DJ? Lalu, nih ada lagi ya, si DJ ini ngomong, DJ bergerak karena nurani dan jiwa pejuang di dalam darah saya. Karena kakek buyut saya adalah pejuang, saya bukan pengkhianat. DJ, nggak usah sombong begitulah kakek buyut lu pejuang ya. Gue, yang kakek buyut gue pernah satu sel dengan Bung Karno di Digul aja. Nggak gede bacot kayak lu. Yang ibu Inggit Garnasi itu, teman baik. Ya, nenek buyut saya saat di Bandung, teman main tenis aja nggak gede bacot kayak lu DJ, gue nggak keluar-keluar. Tapi darah pejuangnya gue buktikan. Ya nggak perlu keluar-keluar, gue buktikan dengan gue bergabung dengan di PDI Perjuangan, partai dengan ideologis Bung Karno, partai dengan marwahnya Bung Karno. Itu gue buktikan dengan masuk di PDI Perjuangan, bahwa gue akan berjuang bersama PDI Perjuangan, menjaga NKRI, menjaga demokrasi, menjaga konstitusi. Sementara lu katanya akan menjaga negara ini, tapi buktinya lu malah mendukung orang yang jelas-jelas bersalah, orang yang jelas-jelas merubah satu undang-undang hanya demi kepentingan anaknya. Bahkan level PBB sendiri pun mengatakan perbuatan itu salah. Ya, keputusan MK nomor 90 itu juga salah. Lu bayangin level PBB aja mengkritisi. Lu malah membela. Mana yang katanya DJ akan terus bersuara jika ada hal-hal yang membahayakan negara. Bullshit lu DJ, bullshit. Ya, buktinya lu malah membela orang yang salah kok. Lalu ada lagi dia juga ngebahas DJ sangat berbahaya untuk Pak Prabowo karena DJ bisa mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia yang masih waras. Lah, lu sendiri aja nggak waras, gimana lu mau mempengaruhi rakyat Indonesia yang waras DJ? Jadi bikin waras dulu otak lu ya DJ. Lagian lu siapa? Lu punya kekuatan apa? Lu punya basis massa kah? Lu punya kekuasaan kah? Lu punya jabatan kah? Enggak, lu bisa mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia. Sombong kali kau DJ, pongah sekali kau DJ. Ya, aduh, lu tuh ya dari video lu ini, lu merasa bahwa diri lu ini paling militansi kepada Pak Jokowi. DJ, lu tahu siapa gue? Novi Bule yang pernah bersiteru dengan Rocky Gerung. Gue mau tahu, segimana sih perjuangan lu, pembelaan lu kepada seorang Jokowi? Apakah lu pernah seperti gue ketika membela Jokowi sampai gue mau dipersekusi oleh pendukungnya Rocky Gerung sampai rumah gue mau dikepung? Apakah lu sampai melakukan itu? Pembelaan lu, perjuangan lu membela Jokowi DJ? Gue rasa enggak. Coba buktiin kalau memang lu memperjuangkan Jokowi. Gue yang udah berjuang buat Jokowi mati-matian aja, ya, gue bisa berpikir waras bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu salah. Dan satu lagi DJ, lu, tata bahasa lu, hujatan lu kepada Pak Prabowo ini sangat enggak layak dan enggak pantas. Apalagi lu menggunakan hijab. Gue saranin lepas hijab lu daripada cara bahasa lu seperti ini. Lu tidak mencerminkan diri dengan pakaian hijab lu. Ya, orang-orang seperti lu lah yang akhirnya merusak agama Islam. Lu berhijab, tapi tata bicara lu, komunikasi lu, omongan lu yang keluar dari mulut lu, itu semua gila, sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh agama. Lu katanya berteman dengan malaikat, tapi hati lu iblis. Mendingan gua yang bertato, ngerokok, walaupun gua bergaul dengan iblis, wajar gua kayak iblis, tapi minimal gua. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Dankir 94. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini masih hangat untuk dibicarakan. Kita tahu bahwa PSI ini baru-baru ini melakukan kongres atau rapimnas ya pertama mereka dan memilih seorang ketua umum ya yang baru. Sebenarnya tidak baru-baru amat ya, karena yang terpilih juga adalah Kaisang. Dan Kaisang ini diidentikan ya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, jadi banyak yang spekulasi ya bahwa PSI ini adalah miliknya Pak Jokowi. Kita teringat bagaimana statement dari Dewan Pembina ya, PSI yaitu Giring Ganesa ya pada saat itu mengatakan saatnya kita akan kembalikan partai PSI ke pemiliknya.
Dan tidak lama setelah itu, bagaimana PSI mengangkat Kaisang menjadi ketua umumnya. Yang menjadi pembahasan bagaimana PSI kembali mengubah logo mereka dari mawar menjadi gajah. Ini jauh sekali sebenarnya. Jadi dari tumbuhan ke hewan, teman-teman. Ini membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Ya banyak spekulasi sih, karena mereka ingin, kata Pak Jokowi nih, mereka ingin supaya PSI ini lebih update lagi, lebih sesuai pasar ya. Ada yang berspekulasi lagi, PSI ini karena gajah ini adalah hewan yang besar, ya, mampu mengalahkan bantengnya PDI Perjuangan. Ini kocak sih teman-teman. Ya. Ini bukan bicara tentang logo yang berkelahi ya. Tetapi bagaimana kekuatan politik, bagaimana akar rumpun ya para kader ya simpatisan di bawah itu yang harus fighting ya di dalam pemilu, bukan fighting tentang logo. Nah, logo inilah yang menjadi bulan-bulanan para netizen, para masyarakat ya. Apalagi Kaisang ini adalah anak muda yang sebenarnya belum ada pengalaman berpolitiknya ya. Bagaimana beliau tiba-tiba menjadi ketua umum partai setelah 3 hari memegang KTA, teman-teman. Dan PSI ini semakin diejek bukan hanya masyarakat biasa, tetapi adalah tokoh-tokoh politik, bagaimana Dasko, ya, kemudian Roy Suryo itu mengejek gajahnya PSI, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.